Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Babus Salam yang kita cintai ini, yang selalu kita makmurkan ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima salat kita. Maka kita masih memilih bertahan di masjid, maka kita lanjutkan dengan berbagai rangkaian kegiatan. Maka mari kita luruskan niat kita senantiasa dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan di antaranya iktikaf di masjid, maka duduk-duduk kita, duduk-duduk di masjid sambil jandar atau nyender di tembok, mungkin juga sambil menikmati hidangan dari pengurus, insya Allah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Juga kita niatkan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, terutama setelah kita sholat subuh. Maka mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajal kematiannya, maksudnya dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita, sekecil apapun, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Sebelum kita memasuki materi kajian kita pada pagi hari ini,
Karena ini waktu-waktu yang riskan, waktu-waktu yang kita gampang ngantuk, bahkan tertidur, maka izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah pantun. Burung pelatuk dimakan kucing, kain putih 7 buntelan. Yang kepalanya ngantuk, kepalanya pusing, ayo kita ngopi yang rada kentalan. Ini tugas pengurus. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita kembali kepada pelajaran kita, masih pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dibarengi dengan syarahnya, penjelasan kitab ini, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin. Di kesempatan ini kita akan membahas beberapa hadis dari bab wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wa sairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafah wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyin 'an. Sudah paham semua artinya kan? Katanya. Kita artikan, kita jelaskan ya, insyaallah. Kita belajar sama-sama. Bab tentang kewajiban memerintahkan keluarga. Ahlun, kata ahlun itu biasanya diartikan dengan istri dan anak-anak dan semua orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Jadi ini lebih diarahkan kepada suami atau laki-laki. Dan kewajiban mendidik mereka dengan adab, dengan akhlak, dan melarang mereka dari perbuatan yang dilarang. Kurang lebih seperti itu terjemahan. Di sini Al-Imam Nawawi kemudian mengutip beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan bab. Ada 2 ayat. Yang pertama di surat Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkan, suruh, ahlaka, keluargamu, bis-shalati, untuk menegakkan sholat, untuk sholat. Kita mulai dari keluarga. Kalau sebagai suami, istri dan anak-anak, dan orang-orang yang ada di dalam rumah kita, yang dibawa tanggung jawab kita. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas di dalam
memerintahkan kepada keluarga untuk sholat. Ini diperintahkan kepada bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada para nabi-nabi sebelum beliau. Kita disuruh untuk memerintahkan, mengingatkan, ya, mengajarkan kepada keluarga kita tentang sholat. Kenapa sholat? Karena sholat ini di dunia sebagai parameter keimanan kita. Kalau di dunia ini orang sudah mulai bermain-main dengan sholatnya, sudah mulai tidak konsisten dengan sholatnya, maka biasanya pada ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Jadi bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai tolok ukur. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang sudah mulai menjaga sholatnya, terutama sholat 5 waktunya, tentu dimulai dari itu, maka lebih gampang, lebih mudah untuk diajak di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan di akhirat sama-sama kita ketahui jemaah sekalian bahwa sholat ini adalah amal yang paling pertama kali akan dihitung, akan dihisab. Hadisnya kita sudah hafal semuanya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati. Yang pertama kali yang akan dihisab dari setiap hamba pada hari kiamat adalah as-salah, yaitu salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, maka baik pula amal-amal yang lainnya. Wa idza fasadat, dan sebaliknya, kalau salatnya tidak beres, salatnya rusak, fasada sairu amalihi, maka akan rusak juga amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, di sini kata ulama kenapa ini ditegaskan untuk kita memerintahkan, mengingatkan kepada keluarga kita untuk sholat. Dan tentu perintah yang kedua adalah kita harus sabar, apalagi mendidik keluarga. Kadang-kadang kita sebagai pendidik, sebagai guru, bisa sabar mendidik orang lain, tetapi kadang-kadang tidak sabar mendidik keluarga sendiri. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita ada ungkapan tidak usah kita ingatkan lagi karena dia sudah dewasa. Terutama untuk sholat ini, maka kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, selama anak kita masih tinggal bersama kita, bahkan ketika mereka sudah tidak tinggal bersama kita, maka tidak ada salahnya, bahkan dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk kita selalu mengingatkan mereka pada sholatnya, terutama sholatnya. Mudah-mudahan kita semua insyaallah selalu menjadikan sholat ini sebagai yang paling pokok, yang paling utama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku, jagalah, lindungilah, anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, keluarga kalian, nara, dari api neraka. Itu tugas
kita para suami, kepala rumah tangga. Tugasnya kita disuruh di sini untuk melindungi keluarga kita dari neraka. Makanya kata ulama, kita berdoa kepada Allah tidak cukup hanya minta surga, tetapi juga kita harus berlindung kepada Allah, dijauhkan dari neraka. Makanya doa yang selalu kita baca, doa sapu jagat, apa bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahasa Al-Quran itu sangat indah, luar biasa. Hasanah fid dunya, kebaikan di dunia. Hasanah fil akhirah. Kenapa kita tidak mengatakan wa fil akhirati al jannah? Dan di sorga berikan kami ya Allah sorga. Tapi hasanah. Kata ulama, karena sorga itu adalah puncak daripada hasanah di akhirat. Yang kedua, karena di akhirat itu kita tidak langsung masuk surga atau neraka, tapi melalui tahapan-tahapan. Maka sebelum kita mendapatkan hasanah di surga, maka kita juga menginginkan hasanah pada setiap tahapan-tahapan hari akhirat, mulai dari sejak alam kubur sampai finalnya surga atau neraka. Dan diakhiri dengan waqina adzaban nar, dan lindungi kami Allah dari neraka. Kenapa? Karena kalau surga Nabi sudah jamin, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Jadi kalau maunya Rasulullah itu kita umatnya masuk surga semuanya. Makanya dakwah ini harus mengarahkan umat ini masuk surga. Jangan sebaliknya. Jangan gampang kita memvonis umat Rasulullah masuk neraka. Itu bertentangan dengan keinginan daripada jiwa roh dakwah Rasulullah SAW. Nabi pengen kita masuk surga. Dan yang terpenting kita jangan sampai sebelum masuk surga ditransitkan dulu di neraka. Itu makna daripada doa minta surga dan dijauhkan dari neraka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Nawawi di sini mengutip beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, akhadhal Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqah. Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak dari Al-Husain, mengambil sebiji korma dari korma-korma sedekah, ma jumi'a min zakati tamri. Jadi maksudnya korma yang dikumpulkan sebagai zakat korma, termasuk zakat buah-buahan, zakat korma. Jadi dia mengambil satu butir daripada zakat korma. Faja'alaha fihi, lalu dia masukkan di dalam mulutnya. Namanya juga bocah, ya anak kecil kan. Dia ambil, lalu dia makan, dia masukkan di mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kih
Nah, kih ini ada dua bacaannya, bisa kih, bisa kihin. Tapi yang sering kita dengarkan dipergunakan kih. Ya, kih artinya kalimatu zajrin lis-sabiyyi anil mustaqdarat. Jadi teguran kepada anak kecil kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa kalau kita itu? Ada istilahnya gitu di ya gitu. Seperti itulah. Itu mau ketawa malah. Lalu wa kana Al-Hasanu radhiyallahu anhuma sabiyan. Nah, waktu itu beliau masih seorang bocah, masih anak kecil. Irmi biha, buang, kata Nabi, buang, lepeh, muntahkan. Ama alimta anna la na'kulu sadaqah, apakah kamu tidak tahu kalau kita ini tidak dibolehkan memakan daripada sedekah? Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari nomor 1491 dan Muslim 1069. Wa fi riwayat lil Muslim, dan dalam satu riwayat, satu redaksi di Muslim, inna la tahillu lana sadaqah, kata nakul maka diganti dengan tahillu, sesungguhnya tidak dihalalkan bagi kita sedekah. Pelajaran dari hadis: 1. Wujubu taujihi afradil usrah, kewajiban mengarahkan, membimbing orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Wa man fi ri'ayatil insani, dan semua orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Maksudnya apa itu? Pembantu. Kalau kebetulan ada adik kita tinggal di rumah sama kita, termasuk juga tanggung jawab kita. Jadi itu kewajiban. Ini dalilnya, karena Nabi mengarahkan. Jadi jangan kita biarkan kalau ada anak kita melakukan satu kesalahan, jangan didiamkan. Contohnya Nabi menegur cucunya. Wa man'ihim minal muharramat, dan kewajiban melarang mereka daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kita kadang-kadang malas menegur. Mungkin, mohon maaf, anak kita, cucu kita di rumah kelihatannya cuma pegang gadget, tapi kan kita tidak tahu apa yang ditonton. Kita biarkan saja di kamar sendirian berjam-jam. Pernah nggak kita sebagai orang tua nanyakan kepada anak kita, apa yang kamu tonton, nak? Ternyata tontonannya sama. Sama-sama nonton film Korea. Itu orang di sana, di Korea, bukan di sini. Kemudian ma'abayanil hikmati min dzalika, dibarengi dengan juga menyampaikan apa hikmah di balik itu. Ada penjelasannya. Nabi kan ketika melarang tidak sekadar melarang, tapi Nabi menjelaskan bahwa ini tidak dihalalkan untuk kita. Tidak boleh, nak. Ya. Anak keluar rumah tidak menutup aurat, ingatkan dia.
Ya bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Keluar rumah pakai celana pendek, ingatkan dia. Kita kadang-kadang cuma fokus pada menutup auratnya perempuan. Kita melupakan aurat laki-laki. Saya pernah berjumpa beberapa orang rajin ke masjid, tapi begitu dia olahraga pakai celana pendek, mungkin dia belum tahu, belum sampai diajarkan, belum belajar. Nah, kita ingatkan, tidak boleh. Aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Jadi kalaupun pakai celana pendek, jangan pendeknya di atas lutut. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tahrimus sadaqati waz zakati ala alil bait. Diharamkannya sedekah dan zakat untuk alul bait. Alul bait itu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di Al-Quran ada namanya surat Ali Imran, keluarga Imran. Masih sering kita dengar ada yang salah baca Al-Imran, seperti disebut Al-Baqarah, Al-Fatihah. Bukan Al-Imran, tapi Ali Imran, artinya keluarga Imran. Wal muradu bihim, yang dimaksud mereka adalah Banu Hashim wa Banu Abdul Muttalib. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Jadi bagi mereka tidak boleh. Makanya karena tidak boleh, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al Hasan itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uhilla lahum, dan dihalalkan untuk mereka, untuk alul bait, keluarga Rasulullah, khumsul khumus minal gonaim, 1/5 daripada 1/5 harta rampasan perang. Khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. 1/5 kali 1/5 sama dengan 1/25, sama dengan 4%. Jadi keluarga Nabi dapat bagian 4%. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ala waliyil amri ayyakuma bi jam'iz zakah. Bagi waliul amri, pemimpin umat, untuk mengumpulkan zakat. Jadi kalaupun itu secara teknis nanti ada namanya amil, tetapi undang-undangnya, regulasinya itu adalah tugas ulil amri. Amil itu pelaksana tugas saja, teknis. Maka yang membuat kebijakan, undang-undang, aturan-aturan adalah waliul amri. Kalau kita sekarang pemerintah. Walaupun kata ulil amri juga bermakna ulama, umara dan ulama. Jadi itu tugasnya untuk mengumpulkan zakat, tentu dari para muzakki. Wa yadfa'uha ila mustahiqiha. Setelah zakat itu dikumpulkan, bukan hanya sekedar dikumpulkan, dihitung kemudian dipamerkan, tetapi tugas selanjutnya adalah mendistribusikan kepada
orang-orang atau pihak-pihak yang berhak, mustahik, agar bermanfaat, agar hikmah daripada zakat itu terjadi, tersampaikan tujuan-tujuannya. Makanya di lembaga amil zakat itu tidak boleh berlama-lama itu ada laporan sekian miliar, sekian ratus juta gitu kan. Kalau perlu setelah itu saldonya nol lagi. Artinya zakatnya itu sudah dikelola dengan baik. Setelah diterima dengan baik, diberikan dengan baik. Makanya saya pernah ikut dalam salah satu rombongan studi banding di beberapa masjid di Indonesia. Salah satunya di masjid di Jogja dan di mana ya, di Seragen. Iya. Jadi di sana masjid itu selalu saldonya nol. Tidak pernah ada panitia saldo kita 350 juta, 500 juta. Jumat depannya begitu lagi. Makanya masjidnya tidak ada kegiatan, karena uangnya disimpan aja. Karena umat itu menitipkan dana itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disimpan di tabungan, tapi untuk dimanfaatkan untuk dakwah, untuk perjuangan Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Seragen itu setiap sholat jamaahnya sekitar 2000-an orang setiap waktu. Dan setiap orang datang, dia boleh minum teh jahe gratis. Bahkan ada makan siang, makan malam. Disediakan tempat tidur gratis. Yang kendaraannya hilang diganti oleh panitia. Masya Allah. Saya nanya, pernah gak kejadian? Motor sering pak, mobil pernah 2 kali. Mobil kijang hilang diganti sama panitia. Tapi yang ganti bukan pengurus. Ketika jamaah, ketika masjid ada program, maka dia sampaikan kepada jemaah, ini kita sekarang ada program, pengen menghajikan imam, muazzin, marbot, biayanya sekian. Ayo, siapa yang mau berdonasi? Angkat tangan. Saya satu orang. Jadi satu pengajian itu selesai. Jadi tidak harus lewat kas masjid. Begitu saya caranya. Nah kemudian para penjual-penjual di sekitar masjid itu diajak ke masjid sholat, ikut pengajian, lalu juga diajak bersedekah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yar'a dzalika bidiqqatin wa amanatin balighataini. Nah, kemudian tugasnya harus tepat, maka harus dengan penuh ketelitian dan amanah. Jadi amanah dan profesional. Itu tugas daripada ulil amri yang berkaitan dengan zakat dan yang lainnya. Ya, ada zakat ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai hadis pertama. Bapak sekalian lanjut. Kita lanjut ya. Tehnya, kuenya jangan dihabisin dulu. Biar simpan jadi satu hadis, satu gigit ya. Di hadis terakhir baru dihabiskan. Wa an Abi Hafsin Umar ibni Abi Salamah Abdullah ibni Abdul Asad Ar-Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya panjang. Abdullah bin Abdul Asad. Itu namanya Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabib itu artinya ibnu zaujatihi, anak laki-laki dari istrinya.
anak laki-laki dari istri. Misalnya ada seorang laki-laki menikahi seorang janda. Janda ini punya anak laki-laki. Nah, hubungan saya misalnya sebagai suaminya dengan anak itu, namanya dia adalah rabib saya. Anak daripada anak bawaan dari istri saya. Contoh doang itu. Qala, dia berkata, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu itu adalah seorang anak kecil, gulam. Fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya kalau anaknya masih kecil, berarti ini janda masih muda. Ya, kalau anaknya yang dibawa sudah pensiun juga, berarti udah tua banget. Janda satu anak, anaknya apa? Pensiunan gitu. Anaknya udah pensiun gitu. Berarti dia masih gulam, berarti janda masih muda. Anaknya masih gulam. Nah, kata dia, saya seorang gulam, seorang anak kecil yang di dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi anak diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Dan tangan saya itu tatishu, di sini taduru fi nawahi as-sahfah. Jadi waktu makan, tangan saya itu mengorek-ngorek makanan. Ya, jadi kan kalau sunnah makan itu kan seperti yang biasa dilakukan Rasulullah, kan pertama makan berjamaah. Yang kedua makannya itu satu nampan, ramai-ramai. Nah kalau kita kan masing-masing, ada yang dibungkus lagi. Ya, jadi ketika makan bersama di nampan itu, tangan anak kecil ini itu ngorek-ngorek makanan, namanya juga bocah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Nabi tidak mendiamkan, kalau ada yang perlu diluruskan, ditegur. Ya gulam, wahai anak kecil, sammillaha ta'ala, sebut nama Allah, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, doa. Jadi sebelum makan berdoa minimal baca basmalah. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Nah kita sekarang orang-orang tua kadang-kadang halal begini udah lupa kita. Makan aja gitu. Kenapa? Karena orang tuanya juga begitu. Orang tuanya juga lupa berdoa. Ya. Saya kadang-kadang secara pribadi melihat orang-orang di luar Islam itu, terlepas dari mereka tidak benar ya, tapi mereka itu lebih sebelum makan dia diam gitu. Coba kalau orang Islam makan berebut Pak. Nah karena kita malu gitu kan, kita diam dulu, berdoa, minta sama Allah, ya Allah jadikan makanan ini sehat, jangan bawa penyakit, baca bismillahilladzi la yadurru, masya Allah, tidak sampai 5 menit, 3 menit, 1 menit, sehingga makanan yang masuk di tubuh kita jadi sehat, jadi nutrisi yang halalan thayyiban, dijauhkan dari segala macam bahaya, dan tentu menjadi bernilai pahala karena kita niatkan karena Allah. Lalu kata Nabi, ya gulam, wahai anak kecil, baca bismillah, berdoa sebelum makan. Ini dalil berdoa sebelum makan, minimal membaca basmalah.
Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini juga pengajaran. Kan Nabi ajarkan kepada Rabibnya ini, tapi juga untuk kita semuanya, untuk kita semua umatnya, untuk kita, dan juga bagaimana kita mendidik anak-anak kita, cucu kita. Jadi kalau ada anak kita, cucu kita, kita lihat makan dengan tangan kiri, ingatkan, ini ajaran Rasulullah, makan dengan tangan kanan. Dalilnya ini. Kemudian wa kul mimma yalika, dan makanlah apa-apa yang ada di depanmu, di hadapanmu. Jadi lagi-lagi saya katakan tadi, ini kan makan bareng-bareng ya. Jadi satu nampan. Nah kalau kita makan satu nampan, apalagi kalau di kita ini kan nasi kebuli, ada satu nampan nih, misalnya satu nampan biasa berapa orang? Saya pernah hadir di salah satu masjid, ada acara, setelah itu ada makan nasi kebuli, satu nampan 4 orang. Nah kita ini masing-masing fokus pada di depan kita, itu aja kita maju mundur di depan kita. Jangan dikorek-korek punya orang, dikorek-korek ini longsor ke kita kan. Itu maksudnya itu. Makan apa yang jatahmu. Nah kalau misalnya sudah dipiringin, dibagi-bagi satu piring, ya fokus pada yang piring kita. Jangan nyebrang ke piringnya orang. Atau pura-pura cerita gitu kan, pura-pura begitu orang, dibelokin, mobilnya belok, lalu piringnya dibelokin. Nah jadi di sini ada 3 poin yang ringan-ringan kan, karena ini gulam, ini ringan nih. Jadi kalau ada orang Islam yang 3 hal ini dia nggak bisa lakukan, lebih parah daripada bocah, iya kan? Kira-kira orang Islam masih banyak nggak yang tidak melakukan ini? Banyak sekali. Saya katakan tadi, boro-boro berdoa, berebut, baru ingat itu kalau sudah keselak, astagfirullah. Udah sakaratul maut baru astagfirullah. Kalau di Makassar itu disebut Muhammad. Ingat Rasulullah kalau sudah keselak. Jemaah sekalian, kemudian maka dia mengatakan fama zalat tilka ti'mati ba'du. Setelah Nabi ajarkan itu kepada aku, maka setelah itu makananku selalu seperti itu. Masya Allah, berkah daripada pendidikan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan manfaatnya bukan hanya beliau, sampai kita sekarang, dan menjadi landasan pegangan kita di dalam mendidik anak, di dalam berdakwah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaqun alaihi, disepakati oleh Al-Bukhari 5376 wa Muslimun 2022. Pelajaran dari hadis pertama, wujubu tarbiyatil aulad. Kewajiban kita untuk mendidik anak-anak, cucu. Jadi pendidikan dimulai dari sejak masih aulad, masih kecil, anak-anak. Bahkan dalam Islam pendidikan kepada anak itu terjadi sebelum kita menikah. Loh, bagaimana Ustaz mendidik anak sebelum menikah? Ketika kita mencari pasangan, maka bukan sekedar kita mencari istri, tapi juga menjadi calon ibu dari anak-anak kita. Berarti pendidikan anak kan? Kira-kira wanita ini layak nggak menjadi ibu dari anak-anak saya? Jangan sampai bagi bapaknya cocok, tidak cocok sama anaknya. Begitu juga kalau kita mencari menantu, jangan sampai dapat hantu. Sekarang banyak, ya apalagi sekarang ini harus selektif benar. Ada yang laki-laki ternyata perempuan, benar, ya kan? Masya Allah sekarang, ya. Atau perempuan ternyata laki-laki. Di Madinah sering ditangkap kan? Masuk di jemaah perempuan laki-laki pakai apa? Pakai cadar.
Waktu sejak saya mahasiswa di sana udah sering terjadi. Tangkap. Tujuannya untuk kejahatan tentunya. Tidak mungkin kebaikan kan, pasti kejahatan. Ada nyopet, itu yang motivasi paling banyak, ngambil dompetnya jemaah. Makanya sering ibu-ibu kehilangan kan. Tidur tiba-tiba dompetnya hilang, perhiasannya hilang. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alal adabil islamiyyati wal akhlaqil fadilah. Dididik dengan apa? Dengan adab-adab Islam dan akhlak yang mulia. Wa tawjihuhum wa tanbihuhum, mengarahkan, mengingatkan mereka ila ma yabdur minhum min akhta'in wa mukhalafat, kalau terjadi kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran. Jangan kita diamkan. Apalagi anak-anak ini, apa yang dia lihat dari orang tuanya itu akan menjadi teringat terus. Karena belajar di waktu kecil itu seperti kita mengukir di atas batu. Sedangkan belajar di waktu sudah tua seperti mengukir di atas air. Gampang, tapi gampang juga hilang. Kalau anak-anak memang dalam proses kita mengajari sulit, makanya perlu sabar kan tadi, wastabir. Tapi kalau sudah dia terima, itu menjadi prasasti, jadi batu. Seperti kita menulis di atas batu. Makanya saya sering mengatakan, bahkan surat-surat, ayat-ayat yang kita hafal mati sekarang, itu bukan yang kita hafal setelah dewasa, tapi waktu kita kecil di kampung dulu. Itu bukti bahwa pentingnya kita. Makanya ulama-ulama dulu kalau kita baca biografinya, itu rata-rata usia 12-15 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi kalau ada di namanya Al-Hafiz, itu bukan Hafiz Al-Quran, karena bagi mereka bukan hal yang aneh. Harus. Kalau Al-Hafiz itu seseorang yang menghafal 300.000 hadis, bukan hafal Al-Quran. Kalau kita sekarang baru hafal juz 30, ditulis namanya Al-Hafiz. Qul ya ayyuhal kafirun aja bolak-balik gak kelar, tulis Al-Hafiz. Kemudian yang kedua, min adabit ta'am, di antara adab-adab makan yang diajarkan Rasulullah di sini, pertama ayyabda'a bit tasmiyah, dengan doa minimal bismillah. Wa ayyakula bi yaminihi, dan makan dengan tangan kanan. Wa alla ya'khudha at-ta'ama min jihati man ya'kul ma'a, tidak boleh mengambil makanan jatah teman kita dari arah lain. Saya ngambil dari kiri, nyalip gitu kan. Ya, fokus pada apa yang di depannya. Wattafaqal ulama, sepakat ulama ala karahati mukhalafati hadhil adab. Makruh hukumnya, bahkan bisa menjadi haram menyalahi adab-adab ini, illa idza kana ta'amu fakihah, kecuali kalau makanan itu dalam bentuk buah-buahan. Au kana yu'allimu ridha man ya'kulu, au kana ya'lamu ridha man ya'kulu ma'ahu, ataukah teman makannya itu ridho. Udah deh, buat kamu aja, saya melihat kamu udah rakus banget nih, kayaknya kalau bagian kamu doang gak cukup, udah saya ikhlas deh gitu, ayo serbu gitu kan. Boleh gitu kan. Ya, ada keikhlasan. Ikhlas enggak nih? Ikhlas. Kebetulan saya juga lagi mengurangi makan, mengurangi karbo-karbo gitu. Silahkan kamu makan. Fa innahu la karahata fi ayyal taqita min jihatihi. Nah, kalau dalam seperti ini, ya tidak ada salahnya mengambil dari arah orang lain.
Izin dulu, jadi kalau kita mau ambil izin, boleh nggak nih maju dikit nih? Boleh, silakan. Tapi di garis batas di sini nih, lewat gitu. Kemasian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, imtithalus sahabati radhiyallahu anhum li taujihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa sahabat Nabi itu begitu menjalankan apa-apa yang diarahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekadar didengar, tapi langsung dipraktekkan. Waltizamuhum li sunnatihi, dan konsistensi mereka, komitmen mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kalau dihitung-hitung sunnah Rasulullah itu ada sekitar 18 ribuan. Ayo kita. Jadi jangan baru berapa sunnah kita jalankan, kita sudah mengaku sunnah, paling sunnah. 18 ribu. Ya. Ini yang kecil-kecil, kita mulai yang kecil-kecil nih. Masuk rumah, keluar rumah, pakai baju, buka baju, bercermin. Ada semua adab-adabnya, ada ilmunya. Masuk masjid, keluar masjid, masuk toilet, keluar toilet. Ada semua sunnah-sunnah. Cara berpakaian, pakai Nabi paling suka pakai gamis. Kana ahabbu libasi Rasulullah SAW al-qamis. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi itu kalau pakai baju paling suka gamis. Tapi kan kita tidak mengatakan yang pakai celana panjang, pakai sarung tidak sunnah. Tapi kalau yang mau paling afdol, kan begitu. Nabi selalu pakai cincin. Ada 2 cincinnya Nabi, satu berfungsi sebagai stempel. Jadi kalau Nabi boleh juga ini yang pengurus-pengurus kan, daripada repot ada stempel, pakai bikin cincin aja. Ya ada, Pak, tolong di stempel. Nah, di mobil gitu kan. Itu Nabi lakukan. Ada satu cincin sebagai perhiasan, sunnah. Jadi kita pakai cincin itu bukan gaya-gayaan, tapi niatkan ikut sunnah Rasulullah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga terbiasa pakai penutup kepala. Jadi ada pernah seorang orang sunnah, dia tidak pakai peci. Saya bilang, ya itu pakai peci, pakai sunnah. Oh iya, lupa katanya. Teriak-teriak sunnah, tapi dia sendiri tidak menjalankan sunnah. Tapi kan kalau kita tidak melakukan sunnah-sunnah tertentu, kita tidak mengatakan orang itu anti sunnah, karena sunnah itu banyak. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Hatta sigharu minhum, sampai anak-anak kecil. Sampai anak-anak kecil. Jadi dakwah Nabi itu bukan hanya mendakwahi orang tua, tapi juga yang muda, semua kalangan. Makanya di awal-awal Islam masuk, itu sudah ada perwakilan. Ada masuk Islam dari kalangan laki-laki yang dewasa, Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan perempuan Khadijah, dari kalangan anak kecil, pemuda Ali bin Abi Thalib. Dan dari mereka itulah tersebar dakwah Islam. Dari Abu Bakar masuk Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, alal murabbi ay yuwajjihan nasyiina fi kulli munasabatin tad'u ila dzalik. Seorang pendidik, seorang ayah, kita itu semua pendidik. Jadi mau kita apapun profesi kita, maka kita tugas utama kita sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik untuk membimbing, mendidik generasinya di dalam setiap keadaan yang membutuhkan didikan. Jadi tidak usah anak-anak nanti dikumpulkan di satu kamar baru ceramah di situ. Wahai orang-orang beriman. Sambil jalan main, waktu makan ada hal yang bisa kita sampaikan. Waktu jalan-jalan, waktu makan, waktu piknik. Ya kadang-kadang ada anak yang rajin, ada anak yang malas. Ayo bantu orang tua. Ya ajak nyuci piring.
Ya, jangan anak-anak sekarang kadang-kadang basah tangannya kalau mau makan saja. Kalau kita dulu, cara orang tua kita mendidik, sebelum kita makan, kerja dulu. Jamaah sekalian dirahmati, ajarkan kepada mereka, biar mereka bisa selain mempelajari adab-adab Islam, juga tidak tergantung dengan orang. Sekarang anak-anak nggak mau, udah malas masak, dikit-dikit telepon, aplikasi, COD, yang bayar ibunya, bapaknya, dia makan gitu kan, makanya di kamar, kerjanya apa? Main gadget. Akhirnya kegemukan, gak bergerak, obesitas, penyakit lagi. Sekarang umur 30 tahun sudah ada gagal ginjal, 20 tahun sudah ada yang stroke, gara-gara pola makan, pola hidup yang salah. Ini semua kan harus dididikan. Rasulullah SAW itu banyak bergerak. Makanya sahabat itu tidak ada yang pernah kita dengarkan mereka ada kolesterol, asam urat, tidak ada pernah kita temukan hadis. Artinya apa? Mereka sehat. Tidak macam-macam makanannya. Sekarang apa saja, Masya Allah. Kemudian, fa inna taujiha fil waqtil munasib, karena pendidikan itu di waktu yang tepat. Kalau kita ngajarkan anak-anak kita persoalan makan, ketika dia makan kan tepat. Ajari doa tidur ketika mau tidur, jangan ketika tidur, dia nggak dengar kan. Fi dhihni wa ad'a lil qabuli arsah fi dhihni, dia lebih gampang diingat dan lebih mudah diterima. Itu namanya dalam ilmu bahasa Arab namanya ada istilah muqtadal hal atau balagoh. Jadi kadang-kadang bahasa itu fasih sesuai dengan gramatika Arab, tapi karena tidak tepat, tidak balik. Misalnya ada seorang diundang ceramah dalam acara pernikahan, ya kan? Apa biasanya yang disampaikan itu? Nasihat pernikahan. Lalu yang diundang ceramah ini cerita tentang kematian. Ayatnya jelas, hadis benar, ayatnya hadisnya benar semua, Quran hadis perkataan ulama. Tapi pengantin itu sedih gitu kan, gak bergairah. Namanya tidak balik. Bukan tidak boleh, tapi tidak sesuai dengan waktunya. Atau sebaliknya, di situ ada taujid, takziah misalnya, semuanya tentang pernikahan, ayat-ayat tentang nikah, hadis-hadis tentang nikah. Bukan tidak boleh, karena ayat, masa kita tolak ayat hadis tapi tidak tepat, tidak sesuai dengan munasabahnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktu kita hanya bisa kita pelajari 2 hadis. Cukup ya. Selanjutnya dipersilakan kepada jemaah kalau ada yang menambahkan sebelum kita tutup. Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.